Hai, halo, salam semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Didi Sapa Teman. Hari ini kita akan memulai cerita-cerita santai karena sejak kemarin Sabtu, Ahad, Senin, Selasa besok adalah hari libur panjang untuk kita. Hari Ahad tanggal 10, tanggal 11 itu hari Senin diperingati sebagai Hari Raya Waisak. Dan di hari Selasa masih cuti bersama untuk Hari Raya Waisak. Jadi libur agak panjang. Kita cerita-cerita tentang ya hal-hal yang inspirasi di kanal Didi Sapa Teman. Tahu nggak teman-teman, di antara amanat konstitusi kita, amanat Undang-Undang Dasar 1945 kita, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan tahu nggak teman-teman, di belahan bumi Asia, tepatnya di Asia Selatan, di India dan negara tetangganya Pakistan, selalu ada konflik dan riak-riak peperangan. Hah? Kok kita ngomong peperangan? Bukan. Kita sebenarnya mau ngomong-ngomong yang santai tapi menginspirasi. Tujuan kita melihat India karena ada teman baru kita yang mirip orang-orang India. Siapakah mereka? Itu yang kita bahas hari ini. Sekitar 3 bulan yang lalu kita ketemu seseorang yang belum kita kenal. Tapi setelah kita kenal menjadi teman baik dan kita anggap adalah saudara kita. Jadi teman kita ini bernama Muammar Gaddafi. Tak sengaja di suatu momen ada kesempatan waktu itu ada ulang tahun kota kabupaten. Jadi kita ikut sebuah event olahraga jalan santai waktu itu. Jadi ada lomba jalan santai, bukan lomba sih. Lomba santai juga memeriahkan hari jadi kota kabupaten. Dan di sana kita ketemu seseorang anak muda tapi sudah sarjana psikolog. Sarjana psikolog bener ya? Namanya adalah Muammar Gaddafi. Jadi kita bercerita dan dia bercerita tentang siapa dia dan dari mana asal usulnya. Singkat cerita, kita sudah mengenal sama Muammar Gaddafi. Kita panggil saja namanya Davi. Si Davi ini adalah bagian dari anak-anak muda, pengajar muda yang ditempatkan di kabupaten dan juga ditempatkan untuk mengajar sebagai pendidik di salah satu desa terpencil di kabupaten. Dan Davi bercerita bahwa mereka ditempatkan di sini adalah angkatan keempat. Berarti mereka adalah generasi keempat dari program yang mereka ikuti ini. Program apa ini? Nah, program ini diinisiasi oleh sebuah Yayasan Indonesia Mengajar. Yayasan ini adalah sebuah nirlaba yang bertujuan mendidik dan mengirimkan anak-anak muda lulusan dari perguruan tinggi untuk bisa mengajar di desa-desa, di sekolah dasar, daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan pendidikan dan melibatkan semua masyarakat memajukan pendidikan Indonesia. Kalau melihat program yang dilaksanakan oleh Yayasan Indonesia Mengajar ini, kita jadi teringat dengan program-program yang jauh sebelum ini. Mungkin ini juga yang diadopsi oleh Yayasan Indonesia Mengajar. Di zaman Orde Baru ada program pertukaran pemuda antar provinsi. Ya PPAP kalau nggak salah. Di zaman kakak-kakak kita dulu ada itu program yang menukar atau pemuda-pemuda dari provinsi ini ikut dalam program PPAP itu, dikirimkan ke provinsi-provinsi lain, menimba ilmu, menimba kemampuan, menimba keterampilan apapun. Tapi kalau program Indonesia Mengajar ini lebih ke pendidikan. Jadi mengembangkan pendidikan yang lebih positif dan melibatkan seluruh masyarakat. Nah, si Davi tidak sendirian.
dia bersama teman-temannya berdelapan, dan mereka ini adalah generasi-generasi muda yang sudah sarjana lulusan dari perguruan tinggi dan mengikuti seleksi untuk menjadi pengajar muda ditempatkan di sekolah-sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kebetulan David dan rombongannya dan teman-temannya berdelapan ini ditempatkan di kabupaten. Nah, kita ketemu mereka. Yang di awal tadi kita bicarakan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut turut melaksanakan ketertiban dunia itu. Jadi kalau di India dan Pakistan terjadi riak-riak konflik peperangan, nah kita bahas tentang India. 8 orang anak muda yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Kedelapannya kita sudah kenal dan kita perkenalkan satu-satu. Sebagai ketua dan ditunjuk disepakati oleh 8 orang ini adalah Ananda Putra Arya Satya. Ananda Putra Satya anak muda yang cakep, bisa menguasai bahasa asing juga, lalu mirip dengan aktor Hollywood. Ini dia Arya Satya. Nah, dipercayakan oleh teman-teman yang berdelapan menjadi ketua dari rombongan komunitas ataupun para pendidik pengajar muda dari Yayasan Indonesia Mengajar, Ananda Putra Satya. Selanjutnya ada Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi lebih mirip dengan aktor India juga, tapi pemeran polisi Ujai. Ya, Muammar Gaddafi. Kemudian ada Dede Suhendar. Nah, Dede ini seperti pengacara-pengacara yang gampang dibisikin gratifikasi dan korupsi di pengadilan. Jadi dia seperti jaksa-jaksa di film India. Dede Suhendar. Lalu ada Nadia Eka. Ini terus ada teman kita, saudara kita juga dari Aceh, ujung barat Indonesia, ikut terlibat dalam pengajar muda dan dia bersyukur bisa ditempatkan di Sulawesi. Sarah dari Aceh. Lalu ada Mutiara. Ya, ada Mutia, ini dari Medan. Nah, kemudian ada Mariam. Ini Mariam, anaknya lebih kalem, jadi lebih banyak diam. Lalu ada Nenggelis dari Bogor, Vira namanya. Ini Vira. Nah, demikian sudah diperkenalkan para pengajar muda dari Indonesia Mengajar. Jadi hubungannya dengan amanat undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam waktu dekat, mereka menginisiasi sebuah kegiatan, gawean. Mereka akan membentuk lini-lini pekerja. Mereka akan melaksanakan hajatan. Dan kemungkinannya akan disupport oleh masyarakat kabupaten daerah yang mereka tinggali. Festival Baku Bantu. Festival Baku Bantu ini tujuannya adalah sebagai berikut.
Sampai di batas ini kita sudah sangat mengenal ke-8 orang teman baru kita, saudara baru kita dari seluruh Indonesia yang ditempatkan untuk mengajar, mendidik di sekolah dasar terpencil, daerah-daerah terisolasi di kabupaten di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, Kabupaten Sigi. Dan kegiatan yang akan mereka laksanakan terus kita bantu dan kita support. Demikian konten di kanal Dedi Sapa Teman hari ini. Semoga menginspirasi. Yang bagian mana yang menginspirasi? Ini seperti konten memperkenalkan. Semoga menginspirasi teman-teman muda yang sudah lulus sarjana, karena kita kemarin juga sempat menghadiri acara wisuda. Setiap tahun ada sekitar 10 ribuan wisudawan, wisudawati. Kemana mereka? Salah satu pilihan ikut bergabung di Yayasan Indonesia Mengajar. Demikian kanal Dedi Sapa Teman dan konten singkat hari. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.